Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Ini kita lanjutkan review pelajaran prakarya kelas 9. Kalau minggu lalu review 1, hari ini review 2. Jadi ambil catatan kamu dan lanjutkan review kita minggu lalu masih bersama Ibu tentunya ya. Oke, siap untuk belajar kan? Kita lanjutkan materi kita di aspek yang ketiga, yaitu aspek budidaya ikan konsumsi. Sebelum kita masuk ke soal, kita bahas sedikit mengenai budidaya ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi sebagai pangan manusia. Ikan konsumsi dapat dikelompokkan berdasarkan habitat hidup, yaitu ikan dari laut dan dari perairan darat. Budidaya ikan konsumsi adalah memperbanyak, merawat, menjaga kelestarian ikan dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Ya, budidaya ikan konsumsi bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan akan konsumsi ikan, dan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi atau kegemaran memelihara ikan. Ikan konsumsi itu ada dia ikan air tawar, contohnya ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan patin, ikan gurami. Ikan laut itu contohnya ikan kakap putih, kemudian ikan kerapu. Kemudian contoh ikan air payau itu adalah ikan bandeng dan udang windu. Untuk lebih jelasnya bisa kamu lihat catatan kamu yang sebelumnya. Kita masuk ke soal ya. Nomor 1, memperbanyak, merawat, menjaga kelestarian ikan dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang, ikan atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia merupakan kegiatan, apa tadi jawabannya? Iya, kegiatan budidaya ikan. Budidaya ikan ya. Kemudian, salah satu jenis ikan perairan payau. Tadi apa? Ikan bandeng. Karena ikan mas, ikan nila, dan ikan jeri itu masuk dalam jenis ikan air tawar. Kemudian anak ikan, ini kata kuncinya anak ya, anak ikan dengan ukuran tertentu, berarti dia di sini ukuran terkecil ya, karena dia anak ikan yang akan digunakan sebagai bahan dalam kegiatan pembudidayaan ikan disebut apa? Apakah dia bibit, benih, burayak, atau pakan? Nah, kalau untuk ikan dia jawabannya adalah bibit karena dia masuk ke dalam sarana produksi. Ya. Kemudian, untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton dalam air sebagai pakan alami ikan. Digunakan apa? Jadi di sini kata kuncinya adalah kesuburan kolam. Maka jawabannya adalah pupuk. Jawabannya adalah pupuk. Jangan bersalahan lagi ya nak. Oke, ini sudah selesai dicatat. Kalau belum, tolong dicatat ya. Sambil kita lanjutkan. Jenis-jenis wadah budidaya ikan konsumsi. Ini dia wadahnya itu secara umum ada kolam, bak, akuarium, dan keramba. Untuk kolam itu sendiri, dia adalah lahan yang dibuat untuk menampung air. Jadi kolam itu dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pembesaran atau memelihara ikan atau hewan air lainnya. Menurut sistem budidayanya, kolam itu ada 3, yaitu kolam tradisional atau ekstensif, yaitu keseluruhannya terbuat dari tanah. Kemudian yang kedua, kolam semi-intensif, di mana dinding dan pematangnya terbuat dari tembok atau beton, sedangkan dasarnya itu masih terbuat dari tanah. Kemudian kolam intensif, di mana kolam yang keseluruhannya terbuat dari beton atau tembok. Selain berdasarkan sistem budidaya, kolam juga dibagi berdasarkan proses budidaya dan fungsinya. Pertama, kolam pemijahan, yaitu sengaja dibuat untuk tempat perkawinan induk ikan. Kemudian kolam pemeliharaan, yaitu dibuat untuk membesarkan anak-anak ikan. Kemudian kolam pemberokan induk, yaitu kolam yang sengaja dibuat untuk memilih induk yang unggul sebelum dikawinkan. Nah, untuk bak pasti sudah tahu, akuarium juga sudah tahu, dan keramba. Keramba itu ada 2 jenis, yaitu keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Biasanya ini keramba digunakan di danau maupun di laut untuk membudidayakan ikan.
Sudah paham ya nak sampai di sini? Jadi nanti kita tinggal menjawab soalnya. Nah, perhatikan. Lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan. Ini tadi sudah kita bahas. Itu jawabannya adalah kolam ya. Kemudian, jenis kolam yang keseluruhan. Kata kuncinya keseluruhan terbuat dari tanah. Itu adalah kolam ekstensif ya. Ya, kalau intensif tadi dia beton, kemudian semi intensif dia dindingnya beton, dasarnya tanah. Kemudian yang merupakan wadah budidaya ikan konsumsi secara umum adalah kecuali kolam iya, keramba iya, bak juga iya, berarti kecuali ember. Ya, karena dia bukan untuk wadah budidaya ikan konsumsi tapi untuk tempat sebelum dimasak, sebelum diolah. Kemudian wadah pembudidayaan ikan konsumsi yang dilakukan di danau ataupun di laut adalah, tadi sudah Ibu sebutkan di awal, jawabannya adalah keramba. Oke, kita lanjut ya. Aspek yang terakhir yaitu aspek pengolahan, yaitu pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Kita harus paham dulu apa itu peternakan. Adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Sementara perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan yang dimulai dari praproduksi, pengolahan, sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem bisnis perikanan. Jenis hasil perikanan dan peternakan. Nah, kalau untuk ikan, ini tadi sudah kita bahas di budidaya juga sebenarnya sedikit ya. Kemudian daging, dia ada bermacam-macam. Ada daging unggas, baik itu ayam kampung, ayam broiler, bebek. Kemudian dia ada daging sapi, daging kambing, daging kerbau, dan lain-lain. Nah, telur itu dia ada telur bebek, telur ayam kampung, telur puyuh, kemudian telur ayam broiler. Atau biasanya ayam broiler ini dia untuk bahasa sehari-hari disebut dia ayam potong. Dan kemudian susu. Masing-masing hasil perikanan dan peternakan ini dia dapat diolah sebagai konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau ikan itu bisa dijadikan dia pepes, bisa dijadikan dia empek-empek. Ya, kemudian daging, olahan umum dari daging itu biasanya adalah rendang. Kemudian untuk olahan setengah jadinya itu ada bakso, ada nugget, dan lain-lain. Kemudian telur itu juga olahannya ada bermacam-macam ya. Kemudian susu, salah satu olahan susu itu adalah yogurt. Ya, kita masuk ke soal ya nak. Perhatikan, nomor 1, kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan. Berarti kata kuncinya mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak. Nah, ini dia kata kuncinya sebenarnya. Hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut adalah kegiatan peternakan. Karena di atas dia sudah ada kata kuncinya di sini. Sudah ada kata kuncinya ya. Kemudian, daging, ikan, telur, dan susu merupakan jenis makanan yang banyak mengandung apa? Karbohidrat bukan. Zat besi juga bukan. Kalsium ya juga, tapi kan yang ditanya makanan yang banyak. Ia adalah, jawabannya adalah protein ya. Kemudian cairan yang berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamae pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya disebut apa? Jawabannya adalah susu. Paham ya nak? Kemudian, ini tadi sudah Ibu sebutkan di awal, yogurt merupakan salah satu hasil olahan dari susu. Sudah jelas ya nak? Tolong dicatat, dipahami benar-benar sehingga ketika ujian kamu tidak asal pilih, tidak asal jawab, tetapi kamu tahu mana jawaban yang paling tepat. Oke? Sampai di sini review 2 pembelajaran prakarya kelas 9. Ibu harapkan ini bermanfaat untuk kamu ketika akan ujian semester. Selamat pagi anak-anak Ibu, salam sehat.